Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Nah, Pagi, Pak. bagaimana? Masih semangat belajar di masa pandemi seperti ini? Semangat. Nah, harus semangat dong. Kan dengan belajar ini kalian nanti bisa meraih cita-cita yang akan kalian capai. Nah, Ya, Pak. berhubungan dengan cita-cita, nanti pembelajaran kita ada kaitannya dengan cita-cita, yaitu pekerjaan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak mau mengecek kehadiran anak-anak Bapak terlebih dahulu. Ya, Pak. Nurul, Hadir, Pak. Eka, Hadir, Pak. Mia, Hadir, Pak. alhamdulillah. Anak-anak Bapak hadir semua, artinya anak-anak Bapak semangat dan siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ya. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, seperti biasa, kita berdoa dulu kepada Mia. Silakan pimpin teman-temannya. Ya, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Mia. Nah, pada kegiatan pembelajaran hari ini, seperti yang Bapak jelaskan tadi, sebelumnya ada kaitannya dengan pekerjaan. Nah, pekerjaan ini berhubungan dengan kegiatan aktivitas sosial budaya yang ada di sekitar kita. Ya, betul, di sekitar lingkungan budaya kita. Nah, nanti pada kegiatan pembelajaran ini kalian juga akan melakukan kegiatan wawancara. Nah, ada yang tahu nggak apa itu wawancara? Kegiatan bertanya. Nah, betul, Mia. Jadi wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab. Jadi, pada kegiatan pembelajaran ini, kalian Bapak harapkan mampu untuk yang pertama menggali informasi melalui teks wawancara tentang jenis usaha dan pekerjaan serta kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas sosial budaya di sekitar tempat anak-anak atau di sekitar daerah kita, serta mengolah dan menyajikan teks wawancara tentang jenis-jenis usaha dan pekerjaan, serta kegiatan ekonomi dan koperasi secara mandiri dalam bahasa lisan maupun tulisan. Oke, baik. Di sini Bapak akan membagikan bahan ajar yang Bapak buat melalui grup WA. Baik, sudah Bapak kirim. Bagaimana? Apakah sudah masuk? Sudah, Pak. Masuk, Pak. Ya. Baik, silahkan kalian baca terlebih dahulu. Nanti setelahnya Bapak akan memberikan penjelasan sedikit tentang apa yang ada di bahan ajar tersebut. Baik, silahkan dibaca. Sudah, Pak. Ya. Ini apa poin Bapak dapat terlihat? Belum. Sudah. Baik. Nah, seperti yang Bapak jelaskan di awal kegiatan pembelajaran tadi,
kalau kalian akan mengetahui atau mencari tahu tentang jenis-jenis pekerjaan dan kegiatan usaha, baik itu aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan hasil, baik itu produk atau kerajinan yang ada di daerah sekitar kita. Nah, di mana daerah kita ini adalah Kalimantan Selatan. Bapak akan memberikan sedikit penjelasan terlebih dahulu tentang produk-produk unggulan apa sih yang ada di daerah Kalimantan Selatan. Baik, bisa anak-anak lihat. Yang pertama, ini Bapak mau menjelaskan tentang jenis produk unggulan dari Hulu Sungai Selatan, lebih tepatnya di Kecamatan Nagara. Nah, di situ ada proses pembuatan gerabah. Nah, ada yang tahu gerabah itu terbuat dari apa? Tanah liat, Pak. Tanah liat. Nah, betul. Ya, gerabah itu terbuat dari tanah liat. Nah, pembuat dari gerabah ini disebut dengan pengrajin. Nah, jadi kegiatan atau jenis pekerjaan yang ada hubungannya dengan produk atau unggulan dari daerah Hulu Sungai Selatan, yaitu adalah pengrajin. Nah, selain pengrajin gerabah, di negara ini juga terdapat pandai besi. Nah, apa sih pandai besi, Pak? Pandai besi itu adalah aktivitas kegiatan juga pengrajin, tapi berhubungan dengan pembuatan perkakas atau alat-alat rumah tangga yang terbuat dari besi. Nah, jadi aktivitas atau kegiatan pekerjaan yang ada di daerah Hulu Sungai Selatan kebanyakannya adalah pengrajin. Nah, selanjutnya nih sama. Ada yang tahu ini gambar apa? Tas. Tas. Nah, betul. Tas. Tas purun. Nah, tas yang ada di gambar ini adalah tas yang terbuat dari anyaman purun. Nah, anyaman purun ini berasal dari tanaman yang juga namanya adalah tanaman purun. Nah, untuk aktivitas ini terdapat di daerah Tapin atau lebih tepatnya di Kota Rantau. Nah, selain di Rantau, ada juga aktivitas pembuatan anyaman purun ini beberapa daerah seperti di Hulu Sungai Utara atau di daerah Banjarbaru juga ada. Nah, aktivitas atau kegiatan pekerjaan yang berhubungan dengan anyaman purun ini sama seperti yang pertama tadi, yaitu pengrajin namanya. Pekerjaan mereka ini disebut juga pengrajin. Selanjutnya, nih ada dari Hulu Sungai Tengah produk unggulannya, yaitu kue cincin dan apam. Di sini siapa yang suka makan kue cincin dan apam? Apam. Nah, ini berasal dari Kota Barabai. Nah, apa sih Pak aktivitas dan kegiatan yang berhubungan dengan kue cincin dan apam? Nah, ini biasanya berkaitan dengan kuliner. Nah, dan kuliner ini adalah salah satu biasanya itu bentuknya adalah usaha. Nah, usaha kuliner. Nah, jadi aktivitas dan kegiatan dari masyarakat Hulu Sungai Tengah, tepatnya di Kota Barabai, itu adalah mereka kebanyakan adalah pengusaha kuliner. Nah, seperti itu salah satu contoh nanti yang sudah jelaskan, di mana kalian nanti pada kegiatan berikutnya Bapak akan membagikan, ya, LKPD sudah masuk di grup.
Apa Sudah masuk, LKPD-nya Pak. sudah masuk di grup? Nah, baik. Sudah. Ya. Sudah. Nah, di sini kalian akan melakukan kegiatan. Sudah kalian baca di situ kegiatan untuk melakukan wawancara. Nah, seperti yang Bapak jelaskan di awal kegiatan pembelajaran tadi. Cara. Nah, betul. Di mana kegiatan wawancara ini ya tujuannya adalah untuk mencari informasi. Cari informasi dengan menggunakan kalimat tanya. Nah, sudah kalian bukakan di LKPD itu. Nah, di situ ada kata tanya di situ. Apa aja sih kata tanya itu? Nah, kata tanya itu terdiri dari disebut juga dengan 5W plus 1H. Nah, apa saja sih itu, Pak? Yang pertama ada kata apa. Betul sekali, Nurul. Mengapa? Apalagi? Siapa? Siapa? Terus? Kapan dan bagaimana? Bagaimana? Nah, kapan, bagaimana, dan di mana. Nah, apa aja sih fungsinya dari kata-kata itu? Nah, kan kata-kata itu tadi seperti yang sudah Bapak beritahu, Bagaimana? tujuannya adalah untuk mencari informasi dan memberikan kata tanya dalam kegiatan wawancara. Contohnya kapan? Nah, kata tanya kapan itu digunakan untuk mencari informasi perihal waktu. Misalnya, kapan biasanya pengrajin gerabah membuat gerabah? Tuh. Terus ada lagi kata tanya di mana. Nah, di mana ini tujuannya kata yang digunakan untuk mencari informasi perihal tempat atau lokasi. Misalnya di mana pengrajin gerabah yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, paham? Siap, paham, Pak. Baik. Ya. Sudah Bapak bagikan tadi kan. Nah, di situ kalian silakan mencari informasi tentang pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan hasil karya seni, baik itu produk atau apakah, dan juga budaya di daerah setempat, di daerah sekitar tempat tinggal anak-anak. Nah, kalian bebas mewawancarai siapa saja. Boleh ayah, ibu, saudara, atau mungkin tetangga. Ya. Di sini Bapak akan memberikan waktu minimal 5 menit. Baik? Mengerti? Mengerti, Pak. Ya, baik. Silahkan dicari dan lakukan kegiatan wawancara. Baik. Apa sudah selesai kegiatan wawancaranya? Sudah, Pak. Nah, silahkan kumpul dulu hasil dari kegiatan wawancara kalian ke dalam grup pembelajaran kita di WhatsApp. Ya. Baik, sudah semua. Nah, di sini Bapak mau minta. Sudah, Pak. Ya, satu orang untuk menyampaikan hasil kegiatan wawancaranya di rumah. Siapa yang mau? Bapak tanya dulu sebelum nanti Bapak tunjuk. Ada yang mau menyampaikan hasil kegiatan wawancara? Iya, Pak. Nah, baik. Bagus, Nurul. Ya, silakan.
Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dari hasil wawancara saya dengan tetangga. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang terkait yaitu pertama, di sini saya menanyakan apa pekerjaan yang Ibu tekuni sekarang, lalu Ibu tersebut menjawab, Ibu sekarang sedang merintis usaha pembuatan tikar purun. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, siapa yang di sini saya bertanya, siapa yang membantu ibu biasanya dalam membuat tikar purun? Lalu ibu itu menjawab, biasanya dibantu oleh 6 sampai 7 orang dan untuk sekarang masih sedikit karena ibu baru merintis, jadi dibantu oleh keluarga dan beberapa tetangga saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di mana kegiatan membuat tikar purun? Lalu ibu tersebut menjawab, untuk sekarang ibu masih di rumah untuk membuat tikar purunnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan biasanya ibu membuat tikar purun tersebut? Nah, lalu dijawab lagi, pembuatannya biasanya dari Senin sampai pada hari Jumat. Dan yang terakhir, bagaimana cara pembuatan tikar purun tersebut? Lalu ibu tersebut menjelaskan bahwa pembuatan tikar purun itu dibuat dengan cara dianyam. Namun sebelumnya ibu tersebut membeli purun yang telah dihaluskan. Jadi beliau hanya tinggal menganyam saja. Nah, itu saja presentasi dari hasil wawancara saya hari ini. Terima kasih. Iya, bagus sekali hasil pemaparannya dari Nurul. Tepuk tangan dulu untuk Nurul. Nah, itu tadi adalah hasil kegiatan wawancara yang disampaikan oleh teman kalian. Sangat bagus sekali. Ada kata tanya apa aja tadi? Ada kata tanya apa aja? Ada apa? Ada apa? Ada siapa? Ya, apa lagi? Nah, Di siapa? mana? Di mana? Kapan dan bagaimana? Dan bagaimana? Nah, Mana? kata-kata itu tadi kan tujuannya untuk mengetahui atau mencari informasi. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu kah tentang hasil wawancara yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi? Atau mungkin ada yang ingin menanggapi nih dari anak-anak Bapak? Ya, mau bertanya, Pak. Kenapa si ibu memilih pekerjaan tersebut? Ya, bagaimana Nugul? Oke, izin menjawab, Pak. Ya, boleh. Nanti mungkin Bapak bantu juga. Nah, jadi sebelumnya saya juga ada bertanya mengenai itu. Kata ibu yang saya wawancara tersebut, beliau membuat tikar purun ini karena untuk membuat kerajinan tikar purun agar kerajinan yang berasal Kalimantan ini tetap lestari, juga karena sekarang jarang sekali ada yang pengrajin dalam anyaman purun ini. Ya, itu saja, Pak, jawaban dari saya. Nah, ya, bagus itu tadi jawaban dari Nurul Fadilah ya. Jadi, mengapa sih Ibu kok membuat anyaman purun? Nah, anyaman purun ini kan merupakan hasil salah satu kebudayaan yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, jadi patut untuk dilestarikan. Nah, mungkin juga selain untuk melestarikan, kan anyaman atau kerajinan ini memiliki nilai jual yang tinggi, ya tidak? Nah, jadi bisa untuk menambah atau membantu perekonomian dari si ibu. Nah, jadi itu tadi jawabannya. Bagus sudah Nurul. Tadi kata tanya yang digunakan oleh Mia adalah
mengapa, ya kan? Nah, Iya, mengapa Pak. itu tujuannya adalah untuk mencari informasi tentang maksud atau sebab sesuatu. Nah, jadi kalimat tanya yang digunakan oleh Mia untuk menanya kepada Nurul tadi itu sudah sangat tepat. Nah, jadi kelihatannya anak-anak Bapak hari ini sudah paham betul dengan materi kita ya. Iya, nih baik. Tadi kan Bapak ada membagikan bahan ajar ya. Silahkan kalian buka kembali. Di situ ada pertanyaan di bagian kegiatan perenungan. Maaf ya, kegiatan perenungan. Nah, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan itu, lalu kirimkan ke grup WA. Oke, ya. Siap, Pak. Nah, tidak terasa pembelajaran kita sudah berakhir. Di sini Bapak mau tanya ini kepada anak-anak, siapa yang berani coba menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Kita belajar tentang apa aja sih? Ya, Bapak tanya, siapa yang berani? Ayo. Bapak tunjuk aja ya. Kepada Nurul, coba simpulkan apa sih yang kita pelajari pada pagi hari ini? Oke, baiklah. Di sini saya akan menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama tadi tentang kerajinan dan seni dari tempat tinggal kita, yaitu di Kalimantan Selatan, yaitu tadi ada pengrajin gerabah, ada anyaman purun, dan kemudian dari kuliner juga. Nah, kemudian ada materi tentang wawancara di sini, yang mana wawancara yaitu kegiatan tanya jawab untuk mengetahui suatu informasi. Nah, dalam kegiatan tanya jawab ini harus mengandung pertanyaan yang mengandung 5W+1H, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Nah, itu saja kesimpulan dari saya pada hari ini. Terima kasih. Iya, bagus sekali. Terima kasih Nurul. Nah, benar yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi. Kalau kita pada hari ini tadi belajar tentang kegiatan wawancara. Nah, aktivitas kegiatan wawancara. Selain itu juga kita mengetahui tentang aktivitas budaya serta hasil produk yang ada di sekitar daerah kita. Nah, Bapak harap kalian juga ikut untuk melestarikan kebudayaan serta hasil-hasil kerajinan dari daerah kita. Ya, baik. Yang untuk itu tugas yang Bapak berikan tadi, apabila sudah selesai nanti silakan kirim saja ke grup WA ya, anak-anak. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak minta kepada Nurul, silakan pimpin doa teman-temannya untuk kita pulang. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar
pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada kalian. Bapak ingatkan, tetap terus menjaga kesehatan dan selalu rajin belajar di rumah ya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.